Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi. Media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengerjakan latihan soal tematik kelas 6, tema 9 menjelajah angkasa luar, subtema 2 benda angkasa luar dan rahasianya. Adapun jenis soal dalam latihan ini yaitu soal pilihan ganda sebanyak 10 butir soal. Jadi kita akan belajarnya sedikit saja. Yang penting nanti kita mengerti dan paham dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Dan untuk adik-adik yang mau coba langsung simulasi mengerjakan soalnya, silahkan cek link simulasi di kolom deskripsi. Atau kalau mau langsung nonton video ini juga boleh. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita bangun dan kita dukung channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Soal nomor 1. Terjadinya peristiwa siang dan malam pada bumi disebabkan oleh A. Rotasi bumi, B. Revolusi bumi, C. Rotasi bulan, D. Revolusi bulan. Jawabannya adalah A. Rotasi bumi. Kita lihat pembahasannya. Rotasi bumi yaitu pergerakan bumi pada porosnya. Nah, waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan satu kali rotasi yaitu 23 jam 56 menit 3 detik yang dibulatkan menjadi 24 jam atau 1 hari. Kemudian, rotasi bumi menyebabkan terjadinya beberapa peristiwa. Yang pertama yaitu terjadinya perbedaan waktu antara tempat-tempat yang berbeda derajat busurnya. Kemudian yang kedua, rotasi bumi mengakibatkan gerak semu harian, yaitu matahari seolah-olah terbit dari timur dan terbenam di barat. Kemudian yang ketiga, rotasi bumi dapat mengakibatkan terjadinya pergantian siang dan malam. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan pertama, planet. Pernyataan kedua, asteroid. Pernyataan ketiga, litosfer. Pernyataan keempat, komet. Pernyataan kelima, atmosfer. Pernyataan di atas yang bukan termasuk anggota tata surya adalah A. 2 dan 4, B. 3 dan 5, C. 3 dan 2, D. 1 dan 5. Jawabannya adalah B. 3 dan 5. Jadi pernyataan 3 yaitu litosfer, pernyataan 5 yaitu atmosfer. Nah, kita lihat pembahasannya yang bukan. Jadi litosfer merupakan lapisan bebatuan atau tanah pada bumi. Sedangkan atmosfer merupakan lapisan udara atau gas pada bumi. Sedangkan tata surya itu sendiri yaitu kumpulan benda langit seperti bintang, satelit, meteorit, asteroid, termasuk planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari. Soal nomor 3. Negara Indonesia selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara lain, termasuk dalam lingkup Asia Tenggara, dengan keikutsertaannya dalam A. PBB, B. ASEAN, C. UNICEF, D. UNESCO. Jawabannya adalah B. ASEAN. Soal nomor 4. Negara anggota Asia di bawah ini yang tidak dilewati aliran sungai Mekong adalah A. Brunei Darussalam, B. Laos, C.
C. Kamboja, D. Thailand. Jawabannya adalah A. Brunei Darussalam. Kita lihat pembahasannya. Mekong adalah salah satu sungai utama di dunia. Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang ke-12 di dunia. Sungai ini dari Tibet mengalir melalui Cina provinsi Yunnan, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Soal nomor 5. Di bawah ini merupakan contoh sikap melaksanakan kewajiban di lingkungan sekolah adalah A. Serius mendengarkan penjelasan guru, B. Bercanda dengan teman saat pelajaran, C. Mendapatkan nilai yang adil, D. Ikut kerja bakti mendirikan pos ronda. Jawabannya adalah A. Serius mendengarkan penjelasan guru. Kita lihat pembahasannya. Jadi kewajiban di lingkungan sekolah, misalnya mendengarkan penjelasan guru, melakukan piket, dan melaksanakan tata tertib. Selain kewajiban di sekolah, ada juga kewajiban di lingkungan keluarga. Misalnya, membantu orang tua, menjaga kebersihan rumah, dan saling menyayangi anggota keluarga. Dan ada juga kewajiban di lingkungan masyarakat. Misalnya, bergotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, membayar pajak tepat waktu, dan melaksanakan siskamling. Soal nomor 6. Dalam suatu sekolah, ada siswa yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, dan beragama Kristen. Antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda, kita harus mengembangkan sikap A. Saling curiga, B. Saling membenci, C. Saling mencaci, D. Saling menghormati. Jawabannya adalah D. Saling menghormati. Jadi, antar berbeda penganut kepercayaan, berbeda suku, berbeda agama, kita harus mengembangkan sikap saling menghormati. Soal nomor 7. Di bawah ini, yang bukan termasuk judul cerita fiksi adalah A. Kancil mencuri timun, B. Sejarah Sumpah Pemuda, C. Kancil dan Buaya, D. Legenda Ular Putih. Jawabannya adalah B. Sejarah Sumpah Pemuda. Kita lihat pembahasannya. Cerita fiksi yaitu cerita atau karangan dari hasil imajinasi pengarang atau seseorang terhadap suatu keadaan. Misalnya cerita tentang belalang dan semut. Kemudian cerita tentang kancil dan buaya. Jadi cerita ini yaitu cerita dari hasil karangan imajinasi pengarang itu sendiri. Nah, selain cerita fiksi, ada juga cerita non-fiksi, yaitu cerita atau karangan berdasarkan kejadian nyata suatu peristiwa yang pernah terjadi. Misalnya cerita tentang perjalanan Jenderal Sudirman. Kemudian cerita tentang Bandung Lautan Api. Nah, cerita ini merupakan cerita yang berdasarkan kejadian nyata. Selanjutnya soal nomor 8. Selamat siang yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai. Kalimat di atas merupakan bagian dari titik-titik teks pidato. A. Isi, B. Salam pembuka, C. Salam penutup, D. Pembukaan.
Jawabannya adalah B. Salam pembuka. Soal nomor 9. Tari Rarangigel merupakan tarian yang menggambarkan tumbuhnya seorang gadis yang sedang A. Belajar memasak, B. Beranjak dewasa, C. Bertani di sawah, D. Berduka dan bersedih. Jawabannya adalah B. Beranjak dewasa. Soal nomor 10. Lagu yang berjudul Di Timur Matahari ciptaan oleh A. Ati Mahmud, B. W.R. Supratman, C. Pak Kasur, D. Ibu Sud. Jawabannya adalah B. W.R. Supratman. Jadi, Wage Rudolf Supratman ini selain menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya, juga menciptakan lagu yang berjudul Di Timur Matahari. Dan masih banyak lagi lagu-lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Cukup sekian dulu latihan soal untuk kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami dan dapat kita mengerti. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.